Halo semua, kembali lagi bersama saya Pep. Gimana kabarnya? Sehat? Tak doain semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas film action berjudul Extraction tahun 2020, zaman Covid ini. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menyelamatkan anak dari seorang gembong narkoboy paling ditakuti. Gimana keseruannya? Langsung saja siapkan makanan cemilan atau apapun itu. Kita mulai videonya. Berlatar di negeri Ladusing, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Tyler Rake. Ia sedang berada di tengah jembatan dan terlihat sedang adu tembak dengan beberapa pasukan tentara India. Di mana saat sedang berjalan, ia ditembak oleh sniper dari jarak jauh yang membuat Tyler tidak berdaya. Di saat itulah Tyler terbayang dengan sosok anaknya yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Dan inilah Extraction. Dua hari sebelumnya, kita diperlihatkan pada seorang anak SMA bernama Ovi Mahajan. Ini orangnya, putra dari gembong narkoboy yang ditakuti se-India. Sepulang sekolah, ia dan kawan-kawan pun nongkrong sebentar, layaknya anak sekolah sekarang yang suka nongki di warung-warung. Sepulangnya ke rumah, Ovi ditegur oleh Saju alias ajudannya si bos, atau bapaknya ya. Saju mengatakan betapa berbahayanya jika Ovi berada di luar karena banyak pihak yang mengincarnya akibat dari perbuatan ayahnya sendiri. Di sini saya punya pendapat bahwa uang yang melimpah belum tentu menjamin kebahagiaan. Tetapi kalau tidak punya uang, kebahagiaan lebih tidak terjamin lagi. Malam hari bukannya tidur, Ovi nekat pergi ke klub malam sendiri tanpa sepengetahuan Saju. Yang ketika Ovi dan satu temannya udut di belakang, datang dua orang polisi yang berniat menculik Ovi dan menghabisi satu temannya. Berita penculikan Ovi pun sampai ke telinga sang ayah, di mana si ajudan pun didesak agar segera menyelamatkan Ovi, atau jika tidak, si ayah mengancam akan menyakiti keluarga si Saju ini. Di rumah, Saju nampak sangat bingung tentang bagaimana cara menyelamatkan si Ovi. Terlebih lagi, seluruh aset milik si bos dibekukan dan berarti uang tebusan yang diminta oleh si penculik tidak dapat diadakan. Dengan dana yang terbatas, Saju terpikir ide cemerlang, yaitu dengan akan menyewa pembunuh bayaran yang jelas-jelas biayanya sangat mahal. Tetapi Saju punya strategi licik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beralih ke Australia, tempat di mana si Tyler berada, mereka bertiga sedang bersantai sembari berlibur, di mana Tyler sekonyong-konyong lompat dari ketinggian dan betapa di dalam air, sembari merenungi penyesalan yang mendalam karena tak bisa menemani putri kecilnya di saat-saat terakhirnya. Sepulang bersantai, Tyler pun pulang dan di situ ada seorang perempuan bernama Nick yang sudah sedari tadi menunggunya. Nick pun langsung memberitahu soal misi penyelamatan si Ovi. Lanjut Nick menjelaskan tentang ketua gangster bernama Amir Asif yang tak lain adalah dalang di balik penculikan ini. Jelas si Tyler setuju dengan misi ini karena ia sedang butuh duit untuk mengurus ayamnya. Keesokan harinya, Tyler dan pasukannya mengatur strategi untuk misi penyelamatan kali ini, di mana Tyler akan turun langsung ke lapangan dan yang lain akan menunggu di titik penjemputan yang sudah ditentukan dan mereka pun segera beraksi. Setibanya di lokasi, Tyler diberi arahan untuk berjalan ke arah pasar dan Welcome to Dhaka. Tyler dibawa menuju ke satu tempat di mana Ovi ditahan dan ketika ia meminta untuk menunjukkan si Ovi, orang-orang ini malah petantang-petenteng bak jagoan kemarin sore. Tyler yang tak ingin buang-buang waktu pun meminta dengan lembut agar segera mengembalikan si Ovi dan ketika si preman mengancam akan membunuhnya, tiba-tiba Stick in his ass.
Setelah para kroco ditumbangkan, Tyler langsung membawa Ovi untuk segera pergi dari tempat itu. Beralih tempat, dan inilah musuh bebuyutan ayahnya Ovi. Ayahnya Ovi, anaknya Ovi. Gimana ini? Yaitu Amir Asif, di mana ia dengan teganya menjatuhkan seorang anak kecil dan memaksa seorang laki-laki bernama Farhad untuk memotong dua jarinya. Di mana saat itu datang seorang aparat kepolisian yang memberitahu kalau Ovi sudah dibawa kabur. Dengan cepat, Amir memerintahkan si kolonel untuk memblokade semua akses masuk ke kota dan menyuruh pasukannya untuk melakukan penjagaan ketat di setiap sudut kota ini. Di batas kota ini. Kembali ke Tyler, ia memberikan sebotol minum kepada Ovi yang menjadi bukti bahwa si Tyler masih memiliki hati nurani kepada si beban ini. Setelah bersiap, mereka berdua langsung bergegas menuju titik penjemputan untuk menyelesaikan misi sekaligus menagih bayaran yang sudah disepakati di awal. Di kapal, ketika rekan Tyler sedang mengecek bagian mesin, datang seorang misterius yang langsung melumpuhkan mereka berdua. Nick mendesak agar bayaran segera dilunasi dalam waktu 7 menit, tetapi tidak ada respon apapun dari Saju, sehingga rekan Nick menyadari jika mereka telah dipermainkan. Situasi menjadi sangat kacau tatkala ada dua kapal polisi yang mendekat ke titik penjemputan dan satu rekan Tyler tewas oleh si misterius ini. Tyler berusaha lari secepat mungkin untuk sampai di titik penjemputan dan diiringi oleh si misterius yang juga menginginkan si Ovi ini. Rupanya pria itu adalah Saju. Ya, rencana licik yang ia jalankan adalah dengan membuat Tyler membawa Ovi ke tempat yang aman dan berniat untuk merebut Ovi dari Tyler seolah-olah Ovi adalah paket COD. Pelarian berhenti di sebuah bangunan yang masih ada penghuninya. Tuh, lihat tuh. Dan ketika para polisi ini menyusuri satu persatu ruangan di bangunan tersebut, tiba-tiba pelarian masih terus berlanjut hingga bertemulah Tyler dengan Saju dan duel sengit di antara keduanya pun terjadi. Ketika Saju telah mendapatkan Ovi, ia berniat untuk segera pergi dari sana, tetapi You hit him with the truck. Yep. They're still following us. pelarian masih terus berlanjut hingga sampai di kolong jembatan. Tyler mau tak mau harus turun dari truk dan mereka berhasil kabur dan sembunyi ke tempat aman. Sementara Amir yang kecewa pun menyuruh si kolonel agar semua pasukan dikerahkan hanya untuk menangkap seorang Tyler. Tiba di tempat aman, Tyler pun mengobati luka yang cukup parah akibat pertarungan dengan si Saju tadi. Tak lama Nick menghubungi Tyler untuk memberitahu lokasi penjemputan yang berjarak sekitar 4 km dari tempat Tyler berada. Nick juga menyarankan agar Tyler meninggalkan si Ovi di sana. Tetapi Tyler kembali terbayang sosok putri kecilnya yang membuat Tyler termotivasi untuk menyelamatkan Ovi entah bagaimanapun caranya. Yeah, pretty much.
Sejenak kita diperlihatkan pada Saju yang juga terluka cukup parah sampai-sampai hidungnya menceng, di mana ia dengan gentlenya meluruskan kembali hidungnya supaya bisa kembali mencium bau sambal terasi masakan istri. 12 घंटे के अंदर अंदर फोन नहीं कर Tengah malam saat Ovi sedang enak turu, Nick memberi kabar kepada Tyler yang akan menjemput dan mereka berdua pun bergegas menuju ke sana. Saat hendak menyalakan mobil, sudah ada dua pasukan Amir di bawah umur yang menunggu mereka. Dan ketika si bocah terus mengoceh tanpa henti, datanglah si Farhad dengan teman-temannya yang sudah jelas mereka bukanlah tandingan bagi si Tyler ini. Mereka pun terus berlari hingga masuk ke dalam sebuah lorong dan bersembunyi di sana sembari menunggu rekannya alias si Gaspar datang menjemput mereka berdua dan bermalam di sana untuk sementara waktu. Di kediamannya si Gaspar, mereka berdua berbincang lebih dalam mengenai kehidupan si Tyler. Ia bercerita kalau anaknya meninggal beberapa tahun lalu karena penyakit limfoma. Dan Tyler tidak ada di sampingnya karena ia sedang menjalankan tugas terakhirnya di Afghanistan. Mendengar hal itu, Ovi pun mengeluarkan kata-katanya yang berbunyi, "Kau tenggelam bukan karena terjatuh ke sungai, tetapi karena kau terus berada di dalam air." Paham? It's mine. Tak lama Gaspar dan Tyler mengobrol perihal si Ovi. Dan setelah beberapa saat, Gaspar mulai menunjukkan niat aslinya yang ternyata dia sudah bersekongkol dengan si Amir dan berniat menghabisi Ovi. Dan Who'd you call? It's the blood of 100 men on your hands. Put your hands on me. keesokannya, Tyler menghubungi Saju untuk ketemuan dan tak berapa lama mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama agar si Ovi dapat diselamatkan dan mereka pun beraksi. Just like that. Setibanya di tengah kota, Tyler memulai aksi dengan meledakkan satu mobil dan adegan tembak-tembakan pun terjadi. Sembari Tyler adu mekanik, kita beralih ke Saju dan Ovi yang menyamar di tengah kerumunan warga. Namun para polisi mengenali wajah mereka berdua sehingga beberapa saat kemudian datanglah Nick dan pasukannya. Ia menembak satu helikopter menggunakan sebuah misil dan masih bersama Tyler, ia berjuang mati-matian menghadapi para pasukan yang terus berdatangan. Beruntung ia bisa dengan mudah menghabisi mereka semua dan bergegas menuju ke jembatan. Beralih ke Saju, ia juga berjuang mati-matian menghadapi para pasukannya si Amir. Namun sayangnya ia harus tewas karena tertembak oleh si kolonel menggunakan sniper jarak jauh. Si kolonel juga sempat menghabisi satu rekan Nick yang berada di helikopter, sehingga Nick harus segera menemukan lokasi si kolonel dan Tyler yang sudah tak berdaya pun menyuruh Ovi untuk berlari ke arah helikopter karena akan sangat sia-sia perjuangan Saju dan Tyler jika ia tidak selamat. Dengan sekuat tenaga, Tyler berusaha melawan pasukan yang tersisa sampai akhirnya
Tyler kembali tertembak oleh si Farhad yang berambisi membunuhnya. Dengan tenaga yang tersisa, Tyler berdiri di pinggir jembatan sambil kembali teringat dengan sosok anaknya dan... Delapan bulan kemudian, di mana Ovi kembali menjalani hidupnya dengan membawa banyak pengalaman tentang arti pengorbanan dan keikhlasan. Di saat itu pula lah kita diperlihatkan pada Nick yang menghabisi si Amir Asif dan film Extraction pun bersambung. Agak menyedihkan memang, hanya karena satu orang loh. Banyak nyawa yang jadi taruhan. Andai saja kalau si Ovi tidak pergi ke bar, mungkin dia akan baik-baik saja. Mungkin Tyler akan lanjut bersantai, mungkin Saju tidak akan tewas, mungkin filmnya tidak jadi dibuat. Masih ada seri kedua dari film ini yakni Extraction tahun 2023. Tunggu aja nanti di video berikutnya. Kembali ke Ovi, di mana keadaan keluarganya yang kurang bahagia, itu menandakan kalau banyak uang belum tentu bisa menjamin kebahagiaan. Karena harta yang didapat dengan cara yang haram, maka si penerima tidak akan merasakan hidup bahagia sehingga pesannya, carilah rezeki yang halal-halal saja. Karena halal sudah pasti berkah. Saya Pep mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam pengangguran. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can be close to you, I'll settle for the ghost of you. I'll miss you more than life. And if you can be next to me, your memory is ecstasy. I'll miss you